Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 12 kecamatan dan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Sebagaimana pada umumnya, kabupaten yang berada di wilayah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan, meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara maksimal. Berdasarkan kondisi geologi, daerah Lumajang yang disusun terutama oleh batuan-batuan dari formasi Mandalika seperti formasi Wuni dan Tuf Argopuro, batuan api Jembangan seperti gunung api Semeru, Tengger, dan Lemongan, endapan rawa, dan aluvium. Mengacu pada kondisi geologi daerah Lumajang yang disusun oleh batuan piroklastik dan lava, maka produk di daerah Lumajang dapat dikategorikan ke dalam susunan batuan dari gunung api komposit. Gunung api komposit merupakan pegunungan yang tinggi dan mengerucut yang terdiri dari lava dan abu vulkanik yang mengeras. Nah, luas sebaran dan besarnya volume produk gunung api ini telah membentuk sumber daya bahan kalian yang signifikan di wilayah Lumajang, sehingga menciptakan potensi untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sebagai penunjang perekonomian daerah. Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pertambangan mineral bukan logam dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Potensi mineral bukan logam yang menjadi potensi pertambangan di wilayah pesisir pantai selatan. Potensi mineral bukan logam yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang berupa pasir batuan untuk komoditi, bahan bangunan, dan pasir besi sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang menghasilkan tambang pasir yang melimpah dan berkualitas bagus. Salah satu desa penghasil tambang pasir di Kabupaten Lumajang yaitu Desa Nguter, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Bahan tambang di wilayah Lumajang ini berasal dari material yang dikeluarkan dari Gunung Api Semeru. Gunung Semeru sendiri memiliki struktur geologi yang kompleks. Terdapat 4 sesar atau sebuah kelurusan. Kelurusan yang ditemukan berarah dari barat laut hingga tenggara, dari timur hingga barat, dan dari timur laut hingga timur daya. Dan pada umumnya menunjukkan indikasi adanya litologi yang bergeser, dan pergeseran ini dianggap sesar normal. Pada peta geologi batuan, Kabupaten Lumajang merupakan batuan berusia tersier atau 10 juta tahun yang lalu. Pada endapan vulkanik terdapat batuan andesit yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam pekat. Batuan andesit ini memiliki komposisi mineral antara granit dan basal. Batuan ini terbentuk ketika jenis magma tertentu mengalir ke permukaan sebagai lava dan mendingin. Umumnya, lava terdiri dari kristal kecil. Nah, batu andesit termasuk ke dalam kategori batu alam, yang ketersediaan batunya yang melimpah di alam sehingga sering digunakan dalam proyek bangunan hijau karena ramah lingkungan, yang artinya tidak mengandung bahan bahaya atau racun dan dapat digunakan dengan aman dan baik di dalam maupun di luar ruangan. Dari segi kekuatan, batu alam andesit ini sering digunakan karena kemampuannya dalam menahan berbagai jenis cuaca dan suhu.
Selain batuan andesit, terdapat juga lapilli yang material atau hasil dari siklus batuan magma atau vulkan yang berumur tua yang menyusun batuan di Kabupaten Lumajang. Potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu potensi yang memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Lumajang. Dari penerimaan asli daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah dalam memberdayakan potensi yang ada. Maka daerah Lumajang ini memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Cara pengambilan pasir di daerah Lumajang ini yaitu secara manual dan juga ada yang menggunakan alat besar seperti eskavator. Nah, pekerja yang ada di pertambangan pasir tidak hanya menambah pasir saja loh, tetapi ada juga yang mengambil pasir dengan alat lalu diayak langsung di atas truk sehingga tidak mengambil pasir dengan manual. Ada yang memisahkan antara batu dan pasir, dan ada juga yang memecah batu besar menjadi lebih kecil. Ada juga yang menghaluskan batu menjadi pasir dengan menggunakan alat canggih. Saya sudah berada di rumah salah satu penambang pasir di Kabupaten Lumajang ini. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu penambang pasir di Kabupaten Lumajang ini. Assalamualaikum Bapak. Siapa namanya Pak? Bapak Yadi. Bapak Yadi. Baik, di sini saya bersama dengan Bapak Yadi yang merupakan salah satu penambang pasir di Kabupaten Lumajang ini. Bapak, apakah saya boleh bertanya-tanya tentang penambangan pasir di Lumajang ini? Monggo. Bapak sudah berapa lama ya bekerja sebagai penambang pasir di Lumajang? Kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun ya. Terus bagaimana cara meminta izin ke pemerintah terkait pengambilan pasir di Kabupaten Lumajang ini, Pak? Kalau untuk pertama kita konfirmasi sama masyarakat sekitar. Terus kalau itu sudah clear semuanya kita naik ke tingkat desa. Habis tingkat desa baru kabupaten, terus lanjut ke provinsi. Berarti bertahap gitu ya, Pak? Terus dari hasil penjualan pasir ini berapa persen yang diberikan ke pemerintah? Kalau anjuran dari pemerintah cuma 50%. Selebihnya untuk penambang, masyarakat masyarakat untuk pemerintah desa juga. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam jika pasir diambil terus-terusan, Pak? Kalau untuk itu biasanya kita itu sebelum memulai penambangan pasirnya kita lihat lingkungan sekitarnya apakah ada persawahan atau jenisnya, baru di pinggir sawah itu kita kasih timbunan batu selaras dengan tingginya persawahan supaya tidak tergerus air di sungai. Terus apa dampak penambangan pasir terhadap lingkungan sekitar, Pak? Kalau dampaknya sih ya kita bisa mengajak warga untuk kerja di tambang. Untuk dampak lainnya ya apa ya, tidak ada, bisa merekrut tenaga kerja gitu aja. Terus boleh nggak Pak menceritakan satu pengalaman yang Bapak alami selama menjadi penambang pasir? Kalau untuk pengalamannya yang pertama itu pasti penjualannya, pasar. Kadang yang beli sepi, kadang pasar kalau memang sudah proyek cuma keluar, penjualannya lancar, rame. Terus untuk yang lain-lainnya ya biasanya sebenarnya. Selama COVID ini Pak, bagaimana Selama Pak? COVID ini kita terkendala satu ya penjualan pasar,
Terus kalau nggak ada hujan, pasirnya ya tersebut. Terus kan biasanya kalau penambang pasir itu kan ada batu juga ya Pak ya. Nah, jenis batu apa yang paling diminati oleh masyarakat gitu Pak? Kalau untuk jenis batu semuanya itu diminati, yang penting tergantung permintaan dari pengelola sungai. Yang pasti itu batu pondasi. Selain batu pondasi ada batu apa Ada saja? batu-batu yang buat bawa ke pembimbingan seperti siap lagi. Terus apa kelebihan pasir di Lumajang ini Pak? Kalau untuk pasir Lumajang itu memang sudah merata, kalau seluruh Pulau Jawa mungkin sudah merata. Terutama pasirnya pasir hitam, berkualitas bersih, dan bisa buat segala macam bangunan. Terus cara pengambilan pasir di Lumajang ini apakah masih manual atau menggunakan alat Pak? Ada yang pakai alat berat, ada juga yang masih manual. Alat beratnya itu seperti apa Pak contohnya? Eskavator kalau untuk bahasa Indonesia bego itu buat bahasa masyarakatnya. Terus apakah pasir yang keluar dari tambang itu memiliki surat jalan Pak? Ada surat jalannya sejenis SKB yang kayak ini sebenarnya ada 3, yang satu buat ditambang, yang kedua buat di jalan yang untuk DPRD, terus yang satu untuk supir. Jadi ada 3 ya Pak ya. Terus adakah jalinan kerjasama yang dilakukan pihak penambang pasir dengan lingkungan sekitar Pak? Sebagian ada, sebagian tidak ada. Kalau untuk kerjasamanya apa ya, kalau sekitar lingkungan mungkin ikut kerja di area tambang. Jenis pekerjaan apa saja yang ada di penambangan pasir itu Pak? Kalau untuk yang di penambangan, kalau untuk alat beratnya sih untuk mengeruk pasir lalu isi. Kalau yang manual pun ada juga yang kayak gitu. Ada juga manual yang memecah batu. Terus apakah ada syarat tertentu Pak untuk penerimaan atau latar belakang dari para pekerja? Kalau untuk pekerja yang manual nggak ada syarat-syarat tertentu. Tapi kalau untuk yang operator alat beratnya, pastikan untuk operatornya itu mempunyai sertifikat yang sudah dikirimkan dari perusahaan tertentu. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai tentang penambangan pasir di Lumajang ini. Sama-sama. Nah, itulah merupakan salah satu wawancara yang saya lakukan bersama dengan penambang pasir di daerah Lumajang. Kesimpulannya yaitu pasir di Lumajang ini memang paling diminati atau yang berkualitas baik karena pasir di Lumajang lebih hitam daripada pasir di daerah lain, berkualitas bersih tanpa ada campuran bahan berbahaya, dan pasir di Lumajang ini juga mengandung besi, jadi cocok untuk bahan bangunan dan juga merupakan hasil dari